Ya oke guys, kembali lagi bersama gue. Di video kali ini gue bakal in-depth tour mengenai Mitsubishi Outlander Sport. Dan ini merupakan mobil yang kalau kondisi bekasnya lumayan banyak dicari, karena memang mobil ini bisa dibilang oleh banyak orang enak banget. Nah kali ini kita akan lihat lebih lanjut soal fitur yang ada di mobil ini, lalu dari segi interior itu seperti apa, apakah memang benar-benar nyaman dari posisi duduk dan lain-lainnya. Kita akan bahas lebih lanjut, tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe dulu ke channel ini dan tekan tombol loncengnya agar mendapat notif di video baru berikutnya. Oke guys, jadi kita langsung bahas aja dari bagian depan. Untuk bagian eksterior depan nih, ini tuh sebenarnya basisnya sama kayak Lancer, cuma ini kayak dibikin versi jadi crossover lebih tinggi. Ini untuk lampu depan dia udah ada Pro-G-nya. Terus tapi belum ada LED kayak DRL dan lain-lainnya. Lalu udah ada fog lamp dengan finishing ada garnish chrome-nya. Dan untuk grill, nah ini kalau segini kalian lihat pasti kayak Lancer Evo. Ini lumayan gede, terus ada grill chrome-nya, tapi ini menurut gua gede tapi proporsional, masih masuk lah. Dan desain lampunya itu jahat banget, gue suka banget, tatapannya sporty banget. Ini kap mesin juga ada lekukan yang ngikutin sampai ke bumper. Bumper depannya gede sih ya, jadinya nyambung. Terus ada desain plastiknya juga ala-ala crossover seperti itulah. Itu, dan di sini sebenarnya kalau di luar negeri itu ada fitur tambahannya yang bisa mengikuti ban berbelok. Itu kita ke kiri ya, arah lampunya juga ke kiri, tapi kalau nggak salah di Indo itu nggak dimasukin. Lalu untuk di fender samping ini ada garnish. Kalau nggak salah ini pengganti lampu sen yang udah jadi di spion. Jadi tadi sebelumnya harusnya lampu sennya ada di sini, cuma diganti jadi ada di sini. Ini masih ada lapisan plastik lagi yang ngikutin ke sisi-sisi bodi. Nah ini juga nih kayaknya harusnya sewarna deh. Ini cuma jadi warna hitam. Lalu ini karena kondisi bekas ya, jadi ada beberapa part yang udah ada tambahan. Ini udah ada talang air, lalu udah ada ini juga roof rail. Walaupun nempel gini ya, modelnya udah yang bagus, nggak yang kayak mobil-mobil zaman dulu kan ada rongganya. Ini jadi bisa buat ditempatin pasang roof rack. Ini juga ada garnish warna chrome kayak gitu. Ini bukanya nih udah bisa ini ya, face mark kayak gini. Terus ini untuk bannya yang belakang juga udah pakai disc brake, dan pengereman udah ada ABS, EBD. Tapi untuk fitur kayak hill start assist gitu-gitu masih belum ada. Ini dia udah pakai ring 17 dengan profil ban 215/60. PCD-nya ada 5 ini ya. Ini jarak dari ban ke fender juga cukup lumayan luas. Jadi kalau diganti velg menurut gua mendukung banget. Beralih ke bagian agak belakang, lampunya menurut gue ini modelnya keren banget sih. Kalau gue ini bagian belakang gue paling suka bentuknya. Dan di sini ada 3 berliannya, logo Mitsubishi. Terus sudah ada rear defogger, high mount stop lamp juga ada di sini. Ini udah ada wipernya juga di belakang. Ini logo tulisan Outlander Sportnya warna chrome. Di sini dia baru ada 4 titik parking sensor, belum ada rear kamera parking. Ini juga buat rear fog lamp sebenarnya nih, cuma masih belum ada. Tapi kalau kalian nyari di internet ada nih. Terus ada lapisan plastiknya lagi, cuma ini masih bagus. Lalu untuk knalpot udah dikasih finishing warna chrome. Ini juga ada lampu mata kucing kayak gitu. Nah ini kita yang tipe PX, jadi udah ada moonroofnya juga. Nah ini kita yang tipe PX dan udah ada panoramic roofnya. Sekarang coba kita lihat kapasitas bagasinya. Nah kalau untuk kapasitas bagasinya pasti banyak orang yang udah ngomong kalau Outlander ini bagasinya nggak bisa kita harapkan secara luas, walaupun dari bodinya lebar banget. Tapi menurut gue ini cukup sih kalau buat sehari-hari, apalagi mudik juga. Menurut gue kalau bawaannya masih wajar, masih cukup. Ini juga atas ada tray-nya yang bisa di gini. Jadi untuk privasi barang terjaga. Nah kita lihat ya yang ada di bawah sini itu, nah spare tire-nya itu dia ukuran standar, jadi bukan yang kecil. Ini cukup mengambil ruang space di dalam bagasi ya, walaupun nih sisanya kiri kanannya tertata dengan rapi.
kayak gitu. Cuma gara-gara ini jadinya kalau baris kedua dilipat itu nggak bisa rata. Oke. Nah ini sampel kalau misalkan baris kedua dilipat ini tuh nggak rata ya, baris ketiga agak lebih tinggi jadinya, bukan baris ketiga, bagasinya lebih tinggi. Nah ini sedangkan untuk baris keduanya agak jatuh banget kayak gitu. Ini sebenarnya juga bisa nih kalau ini buat ngambil barang di bagasi dari tengah. Oke, sekarang itu kita langsung bahas aja bagian interiornya. Oke, lanjut ke bagian interior, kita buka. Nah ini tadi untuk spion udah auto folding ya, jadi nggak perlu nekuk-nekuk dari luar. Nah ini kita beralih ke bagian pengemudi. Dashboardnya, pandangan visibility-nya enak banget sih. Ini ada motif-motif karbon. Harusnya sih kalau ini mungkin biar menambah kesan sporty, cuma kalau mau nambah mewah sebenarnya bagusnya black piano sih, cuma ya itu selera masing-masing. Dan ini juga, ini masih head unit bawaan nih, GVC. Dia juga bisa ini loh, CD. Ntar kita coba kalau buat CD-nya gimana. Ini tombol-tombol AC-nya dia udah bisa auto. Ini mode-modenya, ini suhunya nih. Lalu di sini tuh harusnya ada asbak yang bisa dibawa-bawa gitu. Makanya ini ada tulisan nggak boleh buat cup holder karena ini terlalu pendek juga. Ini juga ada power outlet. Lalu ini transmisinya Matic CVT, ada PRND plus dan minus, dan di luar itu dia juga udah dapat pedal shift. Ini bahannya magnesium nih. Ini kalau setirnya belok itu dia nggak ngikut. Ini enak banget sih bahannya. Mewah banget. Lalu untuk handbrake masih konvensional, belum e-brake. Ini tadinya tempat buat penggerak ya, sebenarnya kalau di luar negeri itu ada yang 4-wheel drive, cuma di Indonesia nggak masuk karena ya pajak juga mahal, jadi mungkin peminatnya dikit. Ini 2 buah cup holder di tengah. Di sini ada armrest yang bisa di maju mundurin, jadi enak banget nih. Nah ini untuk tempat penyimpanan di dalamnya. Ya nggak dalam banget sih, ini ada lapisannya lagi. Lalu di dalam tuh ada power outlet juga. Oh ini nih kayaknya nih asbaknya tuh ini deh. Oh bukan deh, harusnya ada tempat asbak tuh yang buat di situ. Ini juga masih bagus nih, ini kayak kan kebanyakan kayak gini bahan kulit gitu pasti udah pudar ya, ini tuh masih bagus. Terus ini juga ada tempat penyimpanan. Nah udah soft opening dia, jadi mewah banget. Ini cukup luas. Lalu di atas sini juga udah ada lampu baca. Nah ini udah ada panoramic roofnya ya, jadi enak banget, jadi tambah kesannya luas banget dan nyaman buat keluarga. Ini juga udah ada vanity mirrornya, udah jauh lengkap. Terus udah ada airbag 2 buah ya, tapi cuma 2 buah doang di bagian setir dan juga depan penumpang situ, dashboard. Lalu untuk bahannya ini soft touch. Terus untuk pengaturan wiper juga udah ada intermitternya. Lalu pengaturan lampu masih biasa. Di sini juga ada tombol buat ini ya, parking sensornya. Ini buat tempat kap mesin, bukanya di situ. Lalu di pintu ini juga ada motif karbon sama yang seperti di dashboard panel tengah. Ini ada garnish chrome lagi. Ini handle-nya juga chrome. Di pintu juga ada tweeter masing-masing kanan kiri. Kualitas audionya sih nggak jelek, nggak bagus juga. Jadi pas lah. Nah ini ada cup holder. Ini juga ada tray samping kayak gitu. Nah sekarang coba kita nyalain, kita lihat ini tombolnya start stop buttonnya di sini. Nah ini tampilannya kalau pas nyalain. Dia ada average-nya tuh 4,9 liter per 100 km. Kalau gampangnya itu, ini mobil sebenarnya kalau mau diajak irit itu bisa 11 km per liter. Ini ininya ya, speedometernya, ini tachometernya ada di situ. Wah keren banget ya. Ini juga, ini infonya bisa diganti, opsi ada di situ. Ini kita coba ya. Nah itu ada average kecepatannya, setting menu, trip A, trip B, service, ya seperti inilah pokoknya. Nih suhu suhu mesin. Lalu di kanan ini tempat BBM-nya, tampungan tangki bensinnya. Itu juga ada suhu outside temperature ya. Oke, ini untuk panoramic roof-nya ya. Ini kita coba
Ini kalau ditutup, ini bahannya tebel nih. Jadi kan kebanyakan kalau pakai panoramic roof gini-gini tuh bingung ya, apa namanya, soal kayak giniannya itu tebel apa enggak, terus nanti tetap panas apa enggak. Ini tuh tetap tebel ya, jadi nggak terlalu panas kalau untuk di bagian dalam kabinnya. Ini kita coba buka lagi biar kelihatan luas. Kayak gitu. Di sini juga ada lampu ambient slide-nya itu, setahu gue ini ada deh di sisi-sisi sampingnya. Kayak gitu. Coba sekarang posisi duduk. Ini udah dilapisin kulit juga joknya. Dan posisi duduk Outlander ini bisa dibilang cukup nyaman juga. Legroom bagian pengemudi juga enak. Visibility ke depannya enak, dia posisinya tinggi. Terus untuk seat belt udah ada head adjusternya juga, jadi bisa diatur ketinggiannya. Untuk pengaturan jok ini masih konvensional, tapi udah ada head adjustmentnya, jadi bisa disesuaikan tinggi posisi duduknya dengan tinggi kalian ya, senyamannya kalian kayak gitu. Ini juga di setir udah ada audio steering switchnya, cuma belum. Ini harusnya mungkin cruise control, cuma kosong di sini jadinya. Kayak gitu, gua seneng banget sih ini di depan nyaman. Oke, sekarang kita lanjut ke baris kedua. Oke, lanjut untuk baris kedua. Kita sekarang masuk baris kedua. Joknya empuk banget sih ini. Kalau baru duduk itu kerasa banget empuknya joknya. Bener-bener enak ini kalau di bagian belakang. Dan ini untuk legroomnya cukup luas, nggak mentok banget nih gua. Ini kayak gini. Ini karpet bawaannya masih bludru nih, kalau bisa dilapisin dengan karpet lagi yang nggak rawan gampang kotor lah. Kalau ini susah banget kalau udah kotor. Ini kita lihat apa aja yang ada di sini. Ini nggak bisa dibuka, nggak ada juga. Ini nggak ada power outlet, nggak ada apa. Nah ini panduan untuk memakai headrestnya. Karena ini sebenarnya baris kedua emang nyaman buat diisi 3 orang, karena biasanya kan di sini ada tonjolan akibat ini ya, ruang ban ya. Kalau ini nggak ada di Outlander. Tapi untuk yang di tengah kalau baris kedua ya tetap ada tonjolannya lagi, karena ini di pasar luar itu memang ada yang 4 wheel drive. Tapi kalau di sini ini penggerak depan. Ini di tengah ada cup holder juga. Nah menurut gue yang bikin room ininya joknya agak luas ya, karena di sisi pintu pun dia juga nggak ada tempat cup holder atau tray lagi. Jadi benar-benar di papas banget, jadi joknya itu bisa lebar. Ini juga udah ada tempat sakunya buat naro buku atau apa gitu, cuma jangan kegedean karena biasanya melar gitu jadi jelek. Wah ini nyaman banget sih. Itu lampu spion dalam juga udah ada day and night-nya, cuma masih manual. Ini pegangannya modelnya kelipet gini, dan ini tuh soft gitu, nggak kasar. Kayak gitu sih. Ini belakang tuh cuma ada seat belt doang, belum ada ini ya, belum ada airbagnya, baru depan doang. Ini kalau dari depan nih kayak gini nih. Kalau dari belakang, depan tuh kayak gini. Kisi-kisi AC itu ada di kanan kiri, terus di tengah, kayak gitu. Gimana guys menurut kalian? Oke guys, terakhir untuk bagian ruang mesin. Ini ruang mesinnya tertata rapi dan dia space-nya cukup luas ya. Ini kayak di belakang aja tuh masih lumayan kosong. Terus itu juga udah ada peredamnya. Di bagian dalam-dalamnya ini udah dicat juga warnanya sampai kayak dalam. Ini sama pokoknya sewarna dengan body. Ini atas juga kap mesinnya juga udah dicat dengan rapi. Ini juga udah ada peredamnya. Dan untuk mesin ini ya menggunakan kode yang 4B11 2000 cc dengan teknologi CVT. Lalu ini Mivec DOHC. Dan untuk konsumsi BBM ini tergantung kaki kalian. Kalau mau dibawa boros bisa boros banget, irit banget, bisa belasan kilometer lah per liternya kayak gitu. Tenaganya itu sebesar 110 kW per 6000 rpm dan juga torsinya 197 Nm. Jadi ini tenaganya cukup beringas, tapi kalau ditarikan awal ya bawah itu sebenarnya ini mobil agak ada delay. Cuma kalau kalian pakai pedal shiftnya itu mau akselerasi itu enak banget. Makanya kenapa diimbangi dengan teknologi yang ada pedal shiftnya kayak gitu. Itu kalau dari sektor mesin yang bisa gue jelasin. Pokoknya ini mesin masih rapi dan masih bagus. Suaranya juga masih halus nih, padahal tahun 2014. Oke guys, kesimpulan gue terhadap mobil Outlander Sport ini, gue sangat suka banget. Dan buat kalian kalau dengan ada budget 200 jutaan itu
kalian bisa banget ambil mobil ini naik kasta lah daripada kalian ngambil mungkin yang orang-orang udah banyak pakai kayak Jazz atau Yaris. Itu kalian ambil ini lebih worth it, dengan fiturnya juga nggak kalah dan kenyamanannya pun juga menurut gua enak banget, walaupun beberapa fitur emang nggak ada yang diperbarui ya, yang sampai sekarang pun kayak hill start assist, cruise control gitu-gitu emang masih kurang, tapi kenyamanannya itu benar-benar masih kerasa banget di mobil ini. Dan kalau yang ini nih yang gua tadi bikin video itu dijual dengan harga 175 juta tahun 2014. Udah ada panoramic roof-nya juga tipe PX. Ini kondisinya juga masih mulus banget, ruang mesin juga masih bagus, suaranya masih halus. Kalian bisa langsung ke Boy Automobile aja buat yang tertarik dengan mobil ini. Dan kalau gue ya dengan ada budget segitu ngambil mobil ini apa enggak, untuk gue sendiri gue bakal ngambil mobil ini karena memang enak banget. Bagasi juga menurut gue cukup aja sih sebenarnya kalau buat kayak kebutuhan sehari-hari kayak gitu. So itu aja yang bisa gue jelasin di video kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian dan dapat berguna buat yang nyari referensi mobil bekas. Itu aja, sampai ketemu di video baru berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.